wabarakatuh. Salam guru penggerak. Nama saya Asih Sutami, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Ngempon 1 Kabupaten Semarang. Saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya akan ditemani oleh teman sejawat saya yang bernama, silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Novi Kurniawati SPD. Saya mengajar kelas 5 di SD Negeri Ngempon 01. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Sehat. Begini Bu, pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Yang tujuan kegiatan ini supaya nanti Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran bisa lebih siap, kemudian percaya diri. Jadi sesuai dengan pembicaraan kita dari awal tadi, kita pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Novi. Boleh Bu? Boleh kita waktunya? Boleh sekali. Terima kasih Bu. Langsung saja untuk yang pertama, pembelajaran Ibu nanti pasti punya tujuan dulu. Iya. Tujuannya apa Ibu untuk pembelajaran nanti? Pembelajaran yang akan saya laksanakan besok itu tujuannya yang pertama yaitu peserta didik itu bisa memahami apa itu rantai makanan yang ada di dalamnya, serta peserta didik bisa mempraktekkan atau menjelaskan rantai makanan itu dalam bentuk karya 3 dimensi itu. Berarti nanti hasil akhirnya karya Ibu. Iya, berupa karya yang selanjutnya untuk area pengembangan ini nanti Ibu akan mengembangkan pada apanya? Akan pembuatan diorama 3 dimensi. 3 dimensi. Berarti langsung praktek gitu. Iya. Ya. Kemudian pada waktu melaksanakan pembelajaran, model pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada siswa. Model yang akan saya gunakan yaitu PJBL atau Project Based Learning yang sering kita dengar itu PJBL. Jadi bisa disesuaikan dengan pembelajaran tema rantai makanan. Iya, bisa. Untuk strateginya Bu, strategi kemudian upaya supaya pembelajaran itu bisa jalan dan bisa dilakukan anak-anak menjadi pembelajaran yang bermakna, kira-kira apa saja? Yang pertama itu ini Bu Asih. Pertama saya menyediakan berbagai gambar yang ada hubungannya dengan rantai makanan supaya anak itu bisa memunculkan ide-ide tentang apa yang akan saya sampaikan nanti. Setelah gambar itu saya menggunakan video Bu. Saya menampilkan video yang di situ ada proses rantai makanannya. Setelah itu juga saya menayangkan lagu Bu. Lagu yang isinya berupa proses makan dimakan rantai makanan itu. Jadi itu saja, ada yang ada tambahan lagi? Yang terakhir yaitu tutup dengan kita membuat karya di karya ya, iya. Project ya Bu ya, karya anak. Sedangkan dari awal dia berdoa, terus kalau sikap yang lain misalnya dalam kegiatan kelompok itu kan nanti kan diskusi itu nanti cara dia bergotong royong atau bertoleransi dengan kelompok itu, sikapnya dia itu bisa kita nilai. Selain itu proyeknya kita bisa nilai dengan itu keaktifan siswa, bagaimana dia bekerja dalam kelompok, apakah dia hanya diam saja atau dia ikut bekerja dalam kelompok gitu. Itu sudah bagus ya Bu yang untuk dari strategi kemudian dari penilaian sudah terprogram, sudah ada di modul ajarnya Ibu ya. Iya. Maaf Bu, untuk materi yang disampaikan berarti kelas 5 jadi untuk temanya tadi? Temanya tentang rantai makanan.
akan Ibu laksanakan pada hari apa? Akan saya laksanakan pada hari Jumat Bu, tanggal 27 September 2024. Alhamdulillah. Itu saja Bu Novi untuk kegiatan pra-observasinya. Kemudian untuk pertanyaan tadi sudah kita laksanakan bersama. Nantinya dari pertanyaan tadi untuk pembelajaran yang akan Ibu lakukan semoga sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Semoga terlaksana dengan maksimal dan juga tetap semangat Bu. Kita juga semuanya sama-sama belajar. Terima kasih Bu Novi untuk kegiatan hari ini pra-observasinya. Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu Esi, tetap semangat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini belum mulai. Belum mau cek dari diri anak-anak kalau hari. Siapa yang tidak berangkat? Sama Kenji. Kenapa gitu sama Kenji? Kamu kan sakit gendong. Oh iya. Sekarang baru musim gendongnya biasa. Kita doakan Kenji dan Dirga semoga cepat sembuh. Yang bisa sama Kenji ya. Bisa kan ya? Oh sudah. Terima kasih ya. Dan kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit supaya bisa belajar bersama kita. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu supaya apa? Lebih semangat dalam pembelajaran hari ini. Coba anak-anak hitungan ketiga ya, kita menyanyikan lagu Indonesia. 1, 2, 3. Jadi makhluk hidup itu selalu membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk apa? Bertahan hidup kelangsungan. Nah, sekarang Novi punya gambar nih. Bisa dilihat di layar ya. Gambar apa saja itu? Kira-kira dari gambar-gambar tadi apa yang terjadi Kak? Ada gambar belalang, ada gambar tikus, ada gambar ular, ada gambar elang. Apa yang terjadi? Makanan. Nah, sebelum Bu Novi menjelaskan apa itu rantai makanan, Bu Novi punya video. Kita simak baik-baik ya. Halo semuanya, yuk kita belajar rantai makanan dalam ekosistem dan jaring-jaring makanan. Pernahkah kamu melihat seekor burung menangkap serangga? Atau Jelaskan apa yang disebut dengan rantai makanan. Apa tadi rantai makanan? Itu ya. Nah, kelompoknya nanti Bu Novi minta kalian berhitung sampai 3. Bu Novi jadikan 3 kelompok. Ya, karena yang tidak berangkat 2 loh. Jadi 18 anak kita bagi menjadi 3 kelompok. Jadi tiap kelompok berapa orang? 6 ya. 6 orang. Nanti letaknya ada di sini, pojok sini, tengah sana dan di pojok sini. Cara membuat apa namanya kelompoknya nanti tidak usah berisik ya. Yang kerja tangan, mulutnya tidak usah. Kita berhitung dari nomor 1 Habibi sampai 3. Nanti berlanjut lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Itu ya, paham? Coba Habibi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Yang dimulai dari kelompoknya Mas Agus. Silakan buat kelompoknya Mas Agus. Semuanya maju, nanti Mas Agus yang yang lain ibu jadikan. Nanti kalau sampai sudah siap mendengarkan? Kelompok lain cerimanya termasuk konsumen tiga atau konsumen tunjangan ada lagi ya di situ ya. Terus dari memati membusuk digunakan oleh apa yang domainnya ekosistem. Beri tepuk tangan buat kelompok. Dilihatkan diaramnya. Ya, tidak. Silakan mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari yaitu rantai makanan ekosistem sawah. Ini hasil produksinya pagi ya. Lalu investigasinya dilarang ya. Pagi dimakan kakak. Dilarang dimakan kakak sebagai konsumen sehat. Lanjut kata dari domainnya ya kakak dimakan oleh surat itu maksudnya kita itu ya juga beri tekanan buat kelompok. Diorama yang kita sudah selesai semua ya. Semua kelompok hasilnya bagus. Dari tiga kelompok ini bagus semua. Tapi sayang ada satu kelompok yang manajemen waktunya kurang bagus. Jadi kerja timnya itu kurang begitu baik. Jadi hasilnya tidak cepat ya. Waktunya melebihi batas yang ya. Nanti bisa dikerjakan. Ini tidak kelompok ya. Ini sifatnya sendiri atau pribadi. Nanti dikerjakan. Lalu dikumpulkan dengan bisa ikut. Bisa ambil jawabannya masing-masing. Ya, dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan sama dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pihak ini? Semoga kita juga semuanya diberi kesehatan dan juga sampai akhir nanti sesuai dengan yang diharapkan. Ibu mengganggu waktunya sebenarnya. Mohon maaf ini ya. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan dari perang, kemudian observasi pembelajaran pada waktu itu kan
melihat apa yang sudah dilakukan pembelajaran di kelas. Nah, untuk itu nanti untuk kegiatan hari ini yaitu pasca di mana kegiatan ini nanti sama tuh kayak kemarin waktu terakhir ada tujuan pasalnya, kemudian kita nanti mengevaluasi, merefleksi tentang kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Nanti ini saya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Berkenan itu. Terima kasih Bu Novi. Awal itu pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu perasaan Bu Novi setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini? Perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran kemarin itu senang sekali karena pada waktu itu pembelajarannya terasa berbeda dengan dari sebelumnya, karena saya dari samping menggunakan media juga di situ saya pembelajarannya berbasis proyek jadi peserta didik itu lebih antusias dan tertarik dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian waktu kan biasanya tidak ada yang kuliah gitu kalau pembelajarannya. Perasaan itu gimana waktu saya masuk di dalam kelas itu? Ya, ada perasaan bagaimana? perasaannya awalnya ya ada mungkin ya karena biasanya nggak ada yang mengawasi gitu. Pada saat itu kan ada kelasnya gitu ya, tapi ya lama-lama biasa kita jalannya yang jadi biasa. Jadi saya tidak mengganggu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Untuk yang kedua pertanyaan kedua, bisa Pak Ibu menceritakan tentang proses pembelajaran Ibu yang kemarin dilakukan? Proses pembelajaran kemarin itu jelas. Saya kan materinya itu rantai makanan gitu. Di situ saya sebelum mulai pembelajaran di awal itu saya membuka materi dengan menanyakan itu dengan menggunakan pertanyaan otomatis. Menggunakan pertanyaan otomatis supaya anak-anak itu bisa memunculkan ide-ide yang nanti akan kita bahas pada kegiatan ini. Setelah itu saya menayangkan video dan gambar. Di situ mereka supaya bisa mendapatkan ide apa sih yang akan kita bahas. Mereka juga akan lebih tertarik dalam menerima materi dari saya. Setelah itu di kegiatan intinya saya menjelaskan apa itu proses rantai makanan dan diakhiri dengan membuat karya itu yaitu membuat diagram rantai makanan. Setelah itu secara berkelompok mereka mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Jadi kemarin ya proses diferensiasinya sudah masuk semua ya Bu ya? Ya alhamdulillah yang diferensiasi di proses materi sudah ada, tetapi saya sedikit kurangnya itu ada di lembaga kerja studi atau LKPD belum saya diferensiasi. Jadi sama kalau proses alhamdulillah sudah saya usahakan dan diferensiasi. Berarti indikator pencapaiannya berarti dari yang melakukan ada beberapa titik dari kami. Setelah melaksanakan pembelajaran, mencapai pengembangan apakah sudah sesuai melihat dari proses pembelajaran yang Saya tidak sebagian besar tercapai karena dari kegiatan itu anak-anak bisa lebih mudah mengenal materi yang saya sampaikan dengan kegiatan aku langsung membuat apa itu bisa teman saya tuh ya dari hasil observasi di waktu ini aja memang sudah sangat bagus untuk prakteknya, kemudian dari tujuannya pendahuluan, kemudian materi, kemudian itu menayangkan anggapannya juga dari video ya, video yang diambil dari video, kemudian ada anak juga antusias pada waktu itu. Jadi untuk proses keseluruhannya saya anggap dulu itu sudah bagus dan sudah
sesuai dengan alur yang ada di mobilnya. Tadi hambatan ada sedikit hambatan gitu ya. Bisa ceritakan hambatan yang sekiranya kemarin waktu belajar ada sedikit gambaran juga sih kemarin waktu pelaksanaan kegiatan membuat proyeknya untuk diorama itu anak-anak kurang memperhatikan waktu yang saya berikan, jadi mereka melampaui sedikit waktu yang sudah saya berikan gitu. Karena ya memang lumayan lama, tapi anak-anak ada yang apa ya kurang fokus gitu tuh, ada yang belum bisa bersama teman-temannya, itu yang membuat waktunya agak sedikit molor gitu sih. Nah, ini dari hambatan tadi ya Bu ya. Kami sudah tahu hambatan yang sudah kita belajar, kemudian Bu juga sudah mengatakan kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan supaya hambatan itu tidak akan terulang lagi di pada selanjutnya. Saya lebih akan fokus dalam membimbing kelompok tiap-tiap kelompok. Saya tunjuk satu-satu supaya lebih efisien menggunakan waktunya, lebih dibatasi juga. Jadi sudah dipikirkan ya, oh kira-kira besok saya bisa dibimbing, itu solusinya sudah ada di ya. Dari observasi kemarin Ibu, kan ada pengembangan diri yang akan dilakukan, kegiatan pengembangan pembelajaran apa yang akan lebih dioptimalkan untuk kedepannya. Pengembangan diri yang lebih akan saya optimalkan dalam pembelajaran kita yaitu anak-anak saya ajarkan untuk bisa percaya diri dalam mempresentasikan hasil, baik itu proyek ataupun masalah dalam penyelesaian dalam pembelajaran. Selain itu pengembangan lagi yang akan diterapkan dari beberapa hal yang kemarin sudah dilakukan waktu belajar itu ada tuh saya akan mengembangkan di LKPD nya, karena kemarin saya belum membuat LKPD yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi besok akan saya buat LKPD yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau kemarin saya hanya menggunakan materi yang berdifferensiasi, tapi untuk LKPD nya belum satu diferensiasi. Untuk diferensiasinya anak sudah secara otomatis sudah tahu belajarnya, kemudian untuk penerapannya walaupun mungkin di sini kita tidak langsung anak di kotak-kotakan gitu. Kemarin waktu pada proses pembelajaran saya lihat itu sudah maksimal dan juga tidak mengkotak-kotakkan siswa dan sesuai dengan nilai belajarnya. Jadi saya sangat salut dengan cara itu dalam pembelajaran. Alhamdulillah Ibu untuk pembelajaran proses pembelajaran itu dari waktu pra, kemudian observasi pembelajarannya, kemudian sampai pasca ini itu sudah melakukan dengan kegiatan dengan bagus untuk refleksi terakhirnya, kesimpulan dari semua hal yang sudah dilakukan dari pra, kemudian proses pembelajaran semua sampai pasca ini bisa Ibu ceritakan refleksi, kemudian kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari kegiatan ini. Kemudian yang bisa saya ambil di dalam observasi saya akan menyiapkan materi maupun yang belajar dalam kegiatan pembelajaran yang ada di dalam bisa
bisa mengambil apa hal-hal yang belum saya optimalkan dalam pembelajaran yang akan saya tingkatkan lagi supaya pembelajaran tidak Berarti pengembangan dirinya nanti bisa lebih optimal lagi. Terima kasih Bu untuk kegiatan hari ini, kemudian semua apa yang sudah Ibu sampaikan itu alhamdulillah sangat mengena, dan juga sebagai saya juga belajar itu sama-sama belajar dari cara Ibu perang, kemudian pembelajaran, kemudian pasca, karena kita semua tetap masih belajar, saya juga belajar, Ibu juga dia belajar juga. Tadi sudah melakukan dari hambatan, kemudian punya ide, punya solusi yang akan Ibu sampaikan supaya hambatan itu tidak akan selalu menjadi hambatan. Penyelesaiannya juga sudah ada. Bu Novi, semoga kegiatan pembelajaran ini dan seterusnya lebih berkembang lagi, lebih bagus lagi, dan bisa dimanfaatkan untuk diri sendiri, untuk saya juga, dan untuk lingkungan sekitarnya. Dan juga ini Bu, itu kan banyak potensi yang saya lihat dari Bu Novi. Semoga dengan potensi yang ada di dalam diri Bu Novi tergali dengan baik dan juga bisa mengembangkan apa yang ada di dalam potensi Bu Novi tersebut, supaya semuanya tersampaikan dan juga tergali, dan juga keahlian yang belum muncul ternyata alhamdulillah sampai saat ini saya bekerja sama dengan Bu Novi, alhamdulillah banyak sekali keahlian yang Ibu munculkan sampai saat ini. Terima kasih Bu, semoga apa yang kita lakukan selama ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk siswa-siswi kita, dan juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Mohon maaf Bu Novi karena saya mengganggu waktu Bu Novi di alhamdulillah kegiatan perang, kemudian pembelajaran, dan juga pasca ini sudah selesai, dan saya sekali mohon maaf apabila selalu koyak-koyak dan juga mengganggu waktunya Bu Novi. Terima kasih banyak atas waktu dan semua kerja keras Bu Novi untuk mempersiapkan semuanya. Terima kasih kita sebagai mahasiswa dari saya ketika pengalaman, ketika ilmu supaya kita bisa berkembang bersama. Untuk satu lagi itu pertemuan dengan waktu kegiatan saya sebagai guru ini mungkin sebagai saran ataupun bagi saya bisa disampaikan. Saran saya sebagai itu dengan sejarahnya Bu Asih yang menjalani CGP angkatan 11 kegiatannya bagus dalam meningkatkan kemampuan hidup. Saya lihat bagus sekali di CGP ini. Semoga bisa bisa teman-teman bisa memberi motivasi kepada teman-teman yang lain untuk bisa mengikuti kegiatan yang sama seperti Bu Asih juga, supaya kemampuan yang ada di dalam diri kita itu bisa berkembang secara maksimal. Terima kasih Bu Novi atas sarannya, dan ini masukan pada saya. Ternyata masukannya bagus-bagus. Jadi Novi itu saya juga. Terima kasih Bu Novi atas waktunya yang telah membantu saya dalam kegiatan di radio ini. Tidak bisa saya sampaikan apa-apa kecuali hanya rasa terima kasih kepada teman-teman. Bu Novi atas waktunya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.